Bayangkan sebuah pasar, bukan di gedung modern, bukan di jalan raya, tapi di tengah hutan bambu. Disinilah orang datang, bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga bernostalgia. Tempat ini bernama Pasar Sorpring, sebuah keajaiban di lereng Merapi yang lahir dari bambu. Dan kini menjadi pusat pangan lokal yang penuh cerita. Setiap 35 hari sekali, tepat di hari Minggu Kliwon menurut penanggalan Jawa, hutan bambu di Dusun Bulak Salak, Cangkringan, Yogyakarta mendadak hidup. Musik tradisional menggema, penari-penari muda tampil, dan ratusan warga datang untuk berbelanja pangan lokal. Disinilah uniknya, semua transaksi tidak pakai uang kertas, tapi koin bambu. Satu koin setara dengan Rp2.000. Bayangkan, dengan satu koin, kita bisa membeli klepon legit, nasi jagung hangat, atau ketela rebus yang harum. Tapi tahukah kamu, sebelum ada hutan bambu dan pasar yang asri ini, dulunya tanah di sini rusak parah. Tahun 90-an, warga menambang pasir untuk bertahan hidup di masa krisis. Bukit-bukit tandus, penuh bebatuan, dan truk-truk membawa sampah dari luar desa. Di tengah keterpurukan itu, muncul seorang tokoh bernama Eko Wiyarta, atau akrab dipanggil Eko Bambu. Ia baru pulang dari luar negeri, dan melihat desanya hancur. Daripada menyerah, ia justru menanam bambu. Batu diangkat, lubang digali, tanah dimasukkan, lalu bibit bambu ditanam. Bahkan, sistem irigasinya pakai tetesan air dari bumbung bambu. 3 tahun lebih, Eko dan warga berjuang. Banyak yang mencibir, banyak yang mundur. Tapi perlahan, tanah berbatu itu berubah jadi hutan bambu. Kini ada lebih dari 3 hektare bambu. Dikelola warga lewat kelompok tani hutan bambu lestari. Hasilnya luar biasa, 26 jenis burung kembali hinggap, mata air baru muncul. Bahkan ikan dan udang air tawar hidup di aliran sungainya. Mata air itu dinamai sumber panguripan, sumber kehidupan. Ternyata bambu bukan hanya memberi udara sejuk dan air bersih. Dari rebungnya, warga terinspirasi mengembangkan pangan lokal, singkong, talas, Garut, sampai nasi jagung. Dari situlah lahir ide Pasar Sorpring, pasar yang khusus menjual pangan tradisional. Dan jangan salah, harga makanan di sini ramah sekali. Semua berbasis bahan lokal, jadi murah tapi bergizi. Bahkan pengunjung dari luar kota rela gowe 10 km menanjak demi merasakan suasana pasar ini. Pasar Sorpring bukan sekadar pasar. Ia adalah simbol perlawanan terhadap kerusakan lingkungan, simbol gotong royong warga, dan bukti bahwa pangan lokal adalah kekuatan kita. Kalau dulu pejuang bangsa bertahan dengan pangan lokal saat melawan penjajah, kini warga Bulak Salak membuktikan hal yang sama. Pangan lokal bukan masa lalu, tapi masa depan kita untuk mandiri dan berdaulat. Jadi, kalau kamu berkunjung ke Yogyakarta pada hari Minggu Kliwon, jangan lupa datang ke Pasar Sorpring di Cangkringan. Disinilah kamu akan merasakan bagaimana bambu yang dulu menyejukkan kini juga menghidupi dari bambu ke bumbu. Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Karena dari desa kecil, kita bisa belajar tentang ketahanan, harapan, dan kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya.